Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 11. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di Lautan Api Nirwana. Pada saat ini Lindong, Xiaoyan, beserta dengan Ma Xiaoyun, dirinya telah memasuki formasi surga pembakar Nirwana, yang ternyata di tempat itu ada sebuah ruang rahasia khusus. Namun yang membuat Lindong menjadi terkejut ketika dirinya sudah sampai di tempat itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok orang misterius yang tidak pernah dikenal oleh Lindong. Karena merasakan aura yang berbahaya dari dua orang itu, Lindong kemudian membungkus dirinya dengan api dari Lautan Nirwana. Dan hal ini dilakukan oleh Lindong menggunakan bantuan dari api iblis Nirwana yang telah dia taklukkan sebelumnya. Dengan kata lain, dengan bantuan dari kekuatan api iblis Nirwana itu, Lindong seperti ikan yang bisa bergabung dengan air dan bisa menggunakan lautan api Nirwana ini untuk melindungi dirinya sendiri dan juga untuk bersembunyi sambil memandangi dua orang misterius. Pada saat ini Lindong berkata dalam hati, mereka berdua seharusnya tidak bisa menemukan kita. Selain itu, aku juga merasa bahwa mereka berdua tampaknya memiliki metode yang sama yang bisa bergabung dengan lautan api Nirwana ini. Tapi kali ini, aku telah benar-benar menyembunyikan diriku. Dan aku sangat yakin mereka tidak akan bisa mendeteksiku. Tidak lama kemudian, Lindong pun bertanya pada Xiaodiao, Xiaodiao, apakah kau tahu dari mana kedua orang itu berasal? Xiaodiao dengan tatapan seriusnya, dia menjawab perkataan dari Lindong. Aku merasa nafas mereka berdua terasa agak aneh. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun sontak menjadi terkejut. Bola matanya membesar dan dia bertanya, apa maksudmu Xiaodiao? Dengan serius, Xiaodiao pun menjawab perkataan dari Lindong. Aku merasa bahwa nafas mereka, jika dibandingkan dengan orang-orang di medan perang kuno ini, nafas mereka sedikit berbeda. Dan sambil masih memandangi dua orang misterius yang muncul di depannya, Lindong kemudian berkata dalam hati, apakah itu artinya kedua orang ini bukan berasal dari wilayah Swan Timur? Namun Lindong tidak ingin memikirkan hal itu lebih dalam, karena hal ini tentu saja sesuatu yang sangat mustahil. Ini dikarenakan medan perang kuno telah dikendalikan oleh sekte super yang berada di wilayah Swan Timur. Jika kedua orang misterius itu tidak berasal dari wilayah Swan Timur, maka kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menyelinap masuk ke tempat ini. Dan lagi pula, penjagaan dari orang-orang di wilayah Swan Timur juga pasti akan sangat ketat. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari luar yang bukan dari wilayah Swan Timur bisa masuk ke dalam tempat medan perang kuno yang digunakan sebagai tempat ujian bagi sekte-sekte super yang ingin mendapatkan seorang murid. Dan kini, tidak lama kemudian salah satu dari kedua orang misterius itu mengatakan, ruang rahasia medan perang kuno ini, wilayah Swan Timur, sudah terlalu lama memilikinya. Lindong yang menguping perkataan mereka, dirinya pada saat ini langsung kaget dan dia berteriak dalam hati, apa? Ini mustahil. Manusia macam apa yang telah aku temui saat ini? Apakah mereka benar-benar akan merebut ruang rahasia kuno dari medan perang kuno di wilayah Swan Timur ini? Bagiku, wilayah Swan Timur sudah menjadi raksasa yang tidak terbayangkan. Namun kini, mereka berdua sebenarnya ingin merebut ruang ini dari wilayah Swan Timur. Jika sampai ini terjadi, pasti akan menimbulkan perang yang sangat besar. Karena sejatinya, dua orang misterius itu bukan berasal dari wilayah Swan Timur. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dan mereka datang ke tempat ini sebenarnya adalah untuk merebut ruang kuno dari medan perang kuno ini yang merupakan kawasan dari wilayah Swan Timur yang terkenal memiliki sekte-sekte super yang sangat kuat. Lindong yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena kedua orang itu kekuatannya tidak bisa diremehkan. Lindong kemudian menoleh pada Xiaoyan dan dia berbisik, Xiaoyan, Ma Xiaoyun, kita harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Dan kita tidak akan bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Namun tiba-tiba saja, pada saat Lindong dan Xiaoyan serta Ma Xiaoyun akan kabur, dua orang misterius itu merasakan energi dari Lindong. Mereka kemudian berteriak, siapa di sana? Sontak teriakan itu membuat Lindong menjadi sangat panik. Tatapan matanya benar-benar ketakutan. Dan kini Lindong berkata dalam hati, ini buruk, kita telah ditemukan.
Kekuatan mendeteksi mereka berdua benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiaoyan, ayo cepat kita kabur dari tempat ini sebelum mereka menangkap kita. Setelah mengatakan hal itu, Lindong beserta dengan Xiaoyan pun mereka kabur secepat mungkin. Dan di sisi lain, kedua orang misterius itu yang merasakan kehadiran dari Lindong, mereka juga dengan cepat menuju ke arah Lindong. Sambil kabur itu, Lindong masih mengomel dalam hati, "Aku merasakan kekuatan yang tidak biasa. Dan ini adalah kekuatan penindasan yang sangat mengerikan." Sambil terus kabur, Lindong juga masih berkata dalam hati, karena pada saat ini, kedua orang misterius itu tidak akan membiarkan Lindong lolos dari tempat ini. Kini Lindong pun mengatakan, kekuatan kedua orang itu, aku merasa mereka bukanlah berada di tahap nirwana yang sederhana. Jika ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar mereka akan segera menangkap kita. Karena tidak memiliki cara lain lagi, Lindong dengan cepat mengeluarkan kunci rahasia kuno dari tangannya. Dan dia akan mencoba kabur ke dalam ruang rahasia dari kunci rahasia kuno ini, supaya kedua orang misterius itu tidak terus-terusan mengejar Lindong. Setelah kunci rahasia kuno berada di tangan Lindong, kini Lindong menyuruh Xiaoyan untuk mendekat padanya. Karena Lindong sekarang akan mengaktifkan kunci rahasia kuno itu untuk membantunya kabur dari tempat ini. Dan akhirnya, dengan cepat, Lindong beserta Xiaoyan dan Ma Xiaoyun, dirinya benar-benar masuk ke dalam ruang dimensi dari kunci rahasia kuno. Pada saat masuk itu, seluruh ruangan dari kunci rahasia kuno bergetar dengan hebat. Tapi untungnya, getaran ini berlangsung hanya sebentar dan kemudian benar-benar menghilang. Karena sejatinya, kedua orang misterius itu meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam ruang dimensi ini. Namun meskipun sudah aman, tatapan mata Lindong masih menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Karena baru kali ini, dirinya melihat dua orang yang sangat mengerikan dengan kekuatan yang tidak biasa. Meskipun sudah berada di dalam ruang kunci rahasia kuno, Lindong masih merasakan ada sebuah pemindaian yang sangat besar yang menyebar ke dalam seluruh ruangan ini. Namun pemindaian itu sendiri tidak berlangsung lama dan pada akhirnya benar-benar menghilang sepenuhnya. Dan setelah pemindaian ini hilang, kedua orang misterius itu masih menjelajah di mana-mana di dalam lautan api. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong lolos. Namun setelah beberapa saat, mereka benar-benar tidak bisa menemukan Lindong. Dan akhirnya, mereka pun menyerah untuk mencari Lindong saat ini. Orang misterius dengan rambut gondrong, karena dirinya pada saat ini belum cukur cepmek, dia terlihat sangat marah dan mengatakan, orang itu telah benar-benar kabur dari kita. Kemudian rekan dari orang itu mengatakan, apakah dia telah mengetahui rencana kita? Dan si pemuda gondrong kini menjawab perkataan dari temannya, sepertinya tidak, karena kita tadi sebelumnya tidak mengungkapkan rahasia apapun. Jadi seharusnya itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Dan pada saat ini kedua orang misterius itu masih terus berbincang di atas lautan api nirwana. Pemuda gondrong yang rambutnya tidak cepmek, dia mengatakan, sekte super dari wilayah Swan Timur. Sepertinya orang itu tidak akan segera bertemu dengan mereka. Bahkan jika dia ingin memberitahu orang-orang dari sekte super wilayah Swan Timur, mereka pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ketika kesempatan itu tiba, aku pikir rencana kita juga telah selesai. Pemuda yang memakai tutup kepala, dia menimpali perkataan dari pemuda gondrong yang tidak cepmek. Kata-katamu benar, dan aku merasa orang yang mengawasi kita tadi, dia adalah orang yang sangat ceroboh. Anak itu bisa masuk ke dalam formasi surga pembakar nirwana dan juga bisa menghindari deteksi dari kita. Nampaknya bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Pemuda gondrong yang tidak cepmek pun mengatakan, sudah, lupakan saja. Sebaiknya kita langsung pergi dari tempat ini karena kita tidak boleh berlama-lama di sini. Nanti kita bisa ketahuan dan kita akan kembali lagi ke tempat ini jika saatnya telah tiba. Setelah mengatakan hal itu, dua orang misterius yang tidak berasal dari wilayah Swan Timur ini benar-benar meninggalkan ruang rahasia dari formasi surga pembakar nirwana. Dan tidak lama setelah itu, seberkas cahaya pun keluar, yang ternyata itu adalah Lindong, Xiaoyan, dan juga Ma Xiaoyun. Rupanya mereka telah kembali lagi ke tempat ini. Ketika Lindong merasakan bahwa kedua orang misterius itu telah benar-benar pergi, Xiaodio pun pada saat ini tertawa dan dia mengatakan, astaga,
pengalaman yang sangat mendebarkan. Jika prediksiku benar, orang-orang itu seharusnya tidak berasal dari wilayah Swan Timur. Dan pada saat ini, sepertinya kita telah mengetahui sesuatu. Lindong dengan wajah anehnya, karena dirinya masih deg-degan, kini dia menjawab perkataan dari Xiaodio. Tidak, lebih baik kita diam saja, dan seolah-olah kita tidak mengetahui apapun. Sementara dalam hati, Lindong mengatakan, aku berada di tempat ini hanyalah untuk mengikuti sebuah kompetisi, dan aku tidak akan ikut campur lebih dalam tentang urusan dari sekte super. Yang aku inginkan hanyalah mengambil partisipasi secara aktual di tempat ini. Melihat Lindong yang sepertinya malas untuk ikut campur, kini Xiaodio berubah ke wujud manusianya dan dia merangkul Lindong kemudian mengatakan, Lindong, kamu tidak perlu takut. Dan kamu juga tidak perlu khawatir. Selama Tuan Xiaodio ini mendapatkan pil samsara, atau yang disebut juga dengan pil pengubah hidup dan mati, maka kekuatanku akan pulih. Dan ketika saatnya tiba, aku, Pangeran Martin Langit, akan melindungimu. Bahkan kedua orang misterius tadi tidak akan berani menyentuhmu. Mereka bukan levelku, Cok. Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaodio, Lindong pada saat ini terlihat sangat lemas, karena dirinya merasa bahwa saat ini telah memiliki sebuah ketakutan dan dia menjadi lembek seperti bubur. Tidak lama kemudian Lindong berkata pada Xiaoyan dan juga Mas Xiaoyun, Xiaoyan, Mas Xiaoyun, ayo kita pergi, karena ini seharusnya sudah menjadi tepi dari formasi. Dan kalau dipikir-pikir, kita akan segera mencapai tujuan kita. Cerita masih berlanjut pada kelompok Lindong yang pada saat ini masih menyusuri ruang rahasia kuno untuk menuju bagian yang terdalam. Sambil terbangnya itu, Lindong pun mengatakan, menurut catatan yang aku peroleh dari prasasti batu, seharusnya ini adalah lokasi dari pemimpin aliansi Tianggang, yaitu 4 sekte besar misterius. Dan juga, seharusnya 5 besar dari 16 sekte penjaga juga terdapat di wilayah ini, dan semuanya berada di bagian yang terdalam. Tiba-tiba saja, Xiaoyan memegang kepalanya dan dia bertanya pada Lindong, kakak, apakah pada saat ini kita akan langsung pergi menuju tanah dari 4 sekte besar misterius itu? Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Mas Xiaoyun pada saat ini menjawabnya, tidak akan semudah itu dilakukan. Kita semua bisa menuju tanah dari 4 sekte besar misterius hanya ketika relik dari 5 sekte penjaga teratas telah dibuka. Dan pada saat itu, warisan dari 4 sekte besar misterius juga akan dimulai. Mendengar perkataan dari Mas Xiaoyun, kini Lindong mengatakan, lalu bagaimana Mas Xiaoyun? Apakah kamu memiliki rencana selanjutnya? Dengan tatapan mata yang tajam, Mas Xiaoyun menjawab perkataan dari Lindong. Pada saat ini, aku memiliki rencana bahwa kita harus melihat reruntuhan dari sekte tingkat 8. Dan tempat itu, seharusnya pada saat ini, posisi kita sudah dekat dengannya. Kali ini kita akan dibawa ke tempat dari sekte tingkat 8, di mana sekte ini sendiri merupakan bagian dari 16 sekte pelindung, dan sekte ini berada di peringkat kedua. Latar belakangnya benar-benar sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan sekte awan kering sebelumnya. Dan seharusnya sisa-sisa serta warisan dari sekte tingkat 8 ini bukanlah warisan yang biasa, dan itu jauh lebih kuat daripada warisan dari sekte awan kering. Di dalam prasasti batu yang telah ditemukan oleh Lindong, di sana tidak ada catatan tentang sekte bela diri bumi yang pada saat ini telah menempati peringkat pertama dari 16 sekte pelindung, di mana sekte bela diri bumi ini benar-benar sekte yang sangat kuat dan mereka hanya bisa dilawan oleh sekte 4 besar misterius. Oleh karena itu, Lindong yang mendapatkan masukan dari Mas Xiaoyun, dirinya pada saat ini akan menuju ke sekte tingkat 8 ini, karena jika Lindong memaksakan diri untuk mencari keberadaan dari sekte bela diri bumi, dan jika dirinya kehabisan waktu, kemudian warisannya telah dibuka, maka Lindong tidak akan mendapatkan apapun, dan lebih baik menuju tempat yang jelas-jelas sudah diketahui, walaupun ini hanyalah tempat dari peringkat kedua di antara 16 sekte pelindung. Kini kelompok dari Lindong sudah sampai di kawasan itu. Semua orang yang melihat Lindong, kini mereka berkata, hei semuanya, lihatlah di langit itu. Apakah orang itu adalah Lindong
yang telah mengalahkan dinasti Moyan. Dan tidak lama kemudian, Lindong, Xiaoyan beserta dengan Ma Xiaoyun, mereka pun turun dari terbangnya dan mendarat di atas prasasti batu. Semua orang yang melihat Lindong itu, mereka tidak ada yang tidak berkomentar. Dan pada saat ini, mereka pun telah membicarakan Lindong, tentu saja dengan kemampuan seperti itu. Meskipun Lindong itu berasal dari dinasti tingkat rendah dan dia bisa mencapai titik seperti ini, maka dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Lindong yang sudah mendarat di atas prasasti batu, dirinya pada saat ini melihat kerumunan banyak orang. Sambil mengamati itu, Lindong berkata dalam hati, di antara mereka semua adalah orang-orang yang telah berada di tingkat nirwana, dan aku telah melihat ada 3 tim yang relatif sangat kuat, dan pimpinan tim ini adalah seorang nirwana level 2. Mereka lebih kuat dari Shikun. 3 orang kuat yang telah berada di tahap nirwana level 2 itu tidak merasa terkejut ketika melihat Lindong datang ke tempat ini. Bahkan mereka tidak memandang Lindong sedikit pun. Di sisi lain, Ma Xiaoyun melihat seorang pemuda berambut coklat. Dia terlihat sangat kaget kemudian berkata dalam hati, itu dia. Ternyata dia memang berada di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh rekanku, dan mereka adalah orang-orang dari dinasti Sha. Dan orang yang menjadi pimpinan dari dinasti Sha ini, dia bernama Musa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini Ma Xiaoyun yang telah melihat Musa yang telah membunuh rekan-rekannya, dia akan melakukan balas dendam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.